Oke, kita lanjut. Jadi, pada konversi bilangan biner ke bilangan oktal di sini, nah kita mulainya dari belakang, yaitu least significant bit dari bilangan paling belakang sampai ke depan. Namun untuk konversi bilangan ke bilangan oktal, itu batasannya hanya sampai mulai dari 0 sampai dengan 7. Nah, gimana kita tahu caranya kita pisahkan, kita ada caranya untuk menghitung 0 sampai 7 dengan melihat jumlah, dengan melihat banyaknya bilangan, bukan total banyaknya bilangan, ini banyaknya bilangan. Misalkan di sini ada 9 bilangan. Nah, berarti kita bagi 3. Bagi 3, 3, 3. Jadi 9 kita bagi 3 jadi 3. Ya. Jadi mulainya dari belakang 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1, 1, 1. Kenapa harus 3? Kita buktikan. Kalau misalkan biner, bilangan biner, nilainya 1 semua. Nah, kemudian kita hitung kali dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 7. Ya, berarti sudah batas masuk dalam batas bilangan oktal. Ya, kita nggak mungkin juga. Misalkan, ya, misalkan kita hitung, ternyata di sini 8 bisa. Kita harus batasi, ya, nilai totalitas dijumlah ya, dengan dikali 2 pangkat 0 sampai n dijumlahkan itu nilainya harus 7. Kalau enggak 7 nggak bisa. Gitu. Nah, kita pisahkan jadi 3. 3 per 3 bilangan. Nah, mulai dari belakang. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Berarti mulai dari bilangan belakang. 1 kali 2 pangkat 0. 0 kali 2 pangkat 1. 1 kali 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 5. Ini sama juga. Yang mulai dari belakang 1, 0, 0. Berarti 1 kali 2 pangkat 0. 0 kali 2 pangkat 1. 0 kali 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 1. Nah, ini sama seperti tadi. Yang saya jelaskan tadi. Ya, ini dijumlahkan totalnya nilainya 7 maksimal. Maka kita urutkan ya total 3 ya jumlah total dari 3 perkalian dan penjumlah tadi kita gabungkan jadi 3 bilangan 715 per oktal bilangan. Nah, itu seperti itu model. Misalkan ada pertanyaan, Pak, misalkan kalau ada 12 misalkan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 misalkan. Maka sama ya. Ini juga sama. Mulai dari belakang kita bagi per 3 bilangan. Menjadi 4 kali 3 bilangan. Nah, kita pisah-pisahkan di sini. Nah, kita hitung. Kalau misalkan sudah mild, ya kita nggak perlu lagi buat seperti ini. Tinggal kita hitung saja. Oh, ini hasilnya berapa? 5. Ini hasilnya berapa? 1. Ini hasilnya berapa? 7. Ini hasilnya berapa? 7. Berarti ketika dikonversi ke bilangan oktal jadinya 7, 7, 1, 5. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita konversikan biner ke bilangan heksa. Berarti sama seperti tadi, kalau oktal 8, heksa nilai maksimumnya adalah
15. Nah, berarti gimana cara membuktikan 15 kok ada 15? Kita lihat. Misalkan di sini ada contoh ada 12 bilangan ya, bilangan biner. 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1. Ini ada 11. Cuman nggak apa, nanti pada kenyataannya di belakangnya kita tambahkan 0 di sini. Oke, okay. Ya, penggunaan blended lebih sedikit. Nah, ini kita bagi 4 bilangan. 4 ya, 4 bilangan. Mulai dari belakang. 1 0 0 1 bagi 1 0 1 1 bagi 0 0 1 0. Pas. 3 kali 3 per 4 bilangan. Jadi dikelompokkan jadi 3 kelompok per 4 bilangan. Nah, dibuktikannya gimana? Nah, kita buktikan di sini. Kalau misalkan nilai 4 bilangan tadi satu semua, kita kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3, itu hasilnya adalah 15. 15 itu berarti berapa? Ini berarti N. Nah, ini terakhir. Gitu ya. Nah, kok bisa gitu, Pak? Ya, coba aja hitung. Gitu ya. 1 kali 2 pangkat 0, 1. 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 1, 2. 1 kali 2 pangkat 2, 4. 1 kali 2 pangkat 3, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 1, 15. Pas. Seperti itu. Nah, sama seperti tadi, kita bagi per 4 bilangan. Sini ketiga. Dia ada 3 kelompok per 4 bilangan. Nah, kita hitung ya, mulai dari belakang. Sama. Sistemnya less significant bit ke LSB. Mulai dari belakang LSB ke MSB. Most significant bit. Nah, ya sayang. Oke. Nah, kemudian kita ya menggunakan ini 1 kali 2 pangkat 0, kemudian 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 3, kemudian hasilnya 9. Nah, kemudian sama nih yang berikutnya. Nah, kita kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 4, 3, jumlahkan hasilnya 13. 13 dikali 1 D, huruf D. Nah, kemudian ya, kemudian berikutnya ya, sebagai kelompok terakhir bulan depan itu 0 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1 ya, ini ya. Kemudian 1 kali 2 pangkat 2, kemudian yang terakhir 0 kali 2 pangkat 3, ditambahkan hasilnya adalah 4 ya. Nah, kemudian kita gabung maka hasilnya adalah 4D9 heksa. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, kemudian kita konversikan lagi bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, kalau tadi biner ke desimal, 3 kali 2 pangkat biner ke desimal kali 2 pangkat N sampai dengan 2 pangkat N sampai 2 pangkat N. Nah, ini kalau desimal ke biner berarti dibagi 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat N. 0 di sini berarti sisanya. Nah, kita lihat. Misalkan di sini bilangan desimal 10. Nah, 10 bukan 1 dan 0, tapi jumlahnya 10. Desimal 10. Harusnya di sini bukan
Oke, ya 10. Nah, 10 ke biner berarti ini kita bagi 2 ya. 10 kita bagi 2, 5. Sisanya berapa? 0. 5 bagi 2, 2. Sisanya 1. Kenapa 1? 5 bagi 2 itu sebenarnya 2,5 atau 2 seperempat ya. Cuman kita lihat di sini yang bagi 2 yang dibagi 2 habis itu hanya 4. Berarti apa? 4 tambah 1 bagi 5. Sisa 1 ini kita skip di sini. Kemudian 2 bagi 2 1 sisa 0. Kita skip di sini. Dan seterusnya. Sehingga kita hitung dari bawah ya. 1 2 1 2. Maka sini seperti ini. Oke, kemudian lanjut berikutnya kita konversikan bilangan 10.25 sama seperti tadi. Cuman untuk untuk nilai di belakang titik itu dikali 2 pangkat minus 1. Misalkan seperti ini. Ini ya 10, ini 0,25. Ya, berarti di sini berarti 2 dan 5 ya. 2 dan 5 berarti sini 0,25 dikali 2 ini setengah sisanya 0. Kemudian lanjut lagi setengah dikali 2 ini 1 ini ke bawah. Berarti mulai dari atas ke bawah 0,1. Maka ditulisnya seperti ini 1,10.01 bilangan biner. Kemudian nanti di bawahnya konversi bilangan desimal ke oktav. Nah, kalau biner ke rumus ya, kalau teori, kalau biner ke bilangan selain biner itu dikali 2 pangkat 0 sampai n. Nah, kalau bilangan lainnya ke bilangan biner itu dibagi 2. Kalau tadi misalkan di belakang titik 0 itu sementara dibagi 2. Jadi kan secara bilangan itu 0, berarti kan misalkan 0,25 itu berarti kan 1/4 gitu ya. Berarti 1/4 kali 2 itu sama aja sebenarnya 2 bagi 4 berarti setengah gitu. Atau 0,5 konversinya seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti tadi, misalkan contoh gini 0,25 itu 1/4 ya. Berarti 1/4 dikali 2 ini 2 jadi setengah. Setengah dikali 2 bagi jadi 1. Nah, maka dibacanya ini dilihat sisanya 0. Ini sisanya 1. Sisanya 0. Tapi dibacanya di sini 1 dan 0. Gitu. Nah, kalau konversi bilangan desimal ke bilangan oktav berarti dibagi. Nah, kalau tadi biner ke desimal ke biner berarti dibagi 2. Kalau desimal ke oktav berarti dibagi 8. Misalkan di sini yang kita mau konversi nilainya 544. Ini berarti kita bagi 8. Ya, bagi 8 misalkan. Ini hasilnya adalah 68 sisa. Kemudian 68 bagi 8. 68 bagi 8 kan sebenarnya 4 bagi 8 habis. Ya, 4 bagi 8 adalah 8. Berarti kan 64 menjadi 68 berarti sisa 4 kan. Ini kan harusnya 64 bagi 8 itu sama 8 itu habis ya. Habis. Tapi karena ini 68 berarti kan masih ada sisa 4 nih. Sisa 4 inilah kita taruh di sini. Kemudian setelah itu kita bagi lagi 8